Oke, baik. Selamat pagi saya ucapkan pada jemaat sekalian kasih dalam Tuhan semuanya. Pagi. Puji syukur kita ada kesempatan untuk sekolah minggu dewasa lagi. Kita memulai acara berjemaat kita dengan sekolah minggu dewasa sambil anak-anak sekolah minggu anak-anak. Nah, jadi ini salah satu fitur di dalam gereja baptis. Ya, saya juga agak kaget waktu saya pertama di Amerika, mereka ada sekolah minggu dewasa. Karena biasa kalau di Indonesia sekolah minggu itu identik anak-anak, begitu kan, anak-anak semua. Tapi waktu kami ke sana, ternyata semuanya sekolah minggu gitu, dari anak-anak, yang remaja, yang dewasa, semua sekolah minggu. Dan ini cocok sekali dengan penekanan dari gereja-gereja baptis bahwa kita adalah keimamatan semua orang percaya. Nah, jadi semua orang percaya adalah imam. Semua orang percaya adalah imam, semua orang percaya harus belajar firman Tuhan, harus memahami firman Tuhan. Oke, jadi kita mau lanjutkan. Kita belum selesai dengan materi kita yang Hizkia ya. Jadi kita buka kembali dalam dua Tawarik. Dua raja-raja aja deh, dua raja-raja. Tapi kita satu tangan bisa juga di Tawarik. Tapi di raja-raja itu adanya di pasal 20 sekarang, karena minggu lalu kita bicara mengenai bagaimana Hizkia disembuhkan. Nah, kita belum selesai sampai di sana. Bagaimana Hizkia disembuhkan, dan kita akan lihat dua raja-raja pasal 20 yang padanannya itu nanti di dua Tawarik pasal 32 sebenarnya sini ya. Oke, kalau sudah dapat, kita doa saja dulu. Meminta Pak Martinus untuk membimbing kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur akan kasih setiamu Tuhan. Hingga pada pagi hari ini kami datang berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berikan kami semua hikmat Tuhan untuk mengerti apa yang akan diuraikan nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bimbing kami hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, jadi dalam isian kita di dua raja-raja pasal 20 dan dalam isian kita nomor 5b, bahwa salah satu tantangan yang dihadapi oleh Hizkia adalah waktu dia sakit keras. Ya, jadi kita melihat hidup orang yang benar ini, yaitu Hizkia ini, rupanya penuh dengan tantangan, ya, penuh dengan tantangan, dan dua tantangan yang lebih berat mungkin dari yang kita alami hari ini. Satu adalah ancaman dia mau dibunuh bukan hanya dia, tapi keluarganya, negaranya, semua bangsanya mau dihancurkan, diambil oleh Asyur, gitu ya. Ini tantangan yang sangat-sangat berat sekali. Namun Tuhan menyertai dia mengandalkan Tuhan dan dia lolos dari situ. Namun yang kedua adalah tantangan, kalau tadi ancaman Asyur ini nasional, ya, seluruh bangsa terancam, ya. Sekarang adalah masalah pribadi, tapi tidak kalah berat sepertinya, karena bahkan Tuhan sendiri bilang kamu akan mati, gitu. Dia kena sakit ya. Sakitnya minggu lalu kita sudah sempat singgung sedikit, Alkitab tidak spesifik sekali, hanya ada semacam bisul katanya, semacam bisul. Dan bisul ya, kalau kita memikirkan bisul pada umumnya itu tidak berbahaya biasanya, ya, paling sakit dan menjengkelkan ya. Mungkin kalau kita kena bisul ya pasti nggak enak lah begitu ya, sakit, kadang sampai demam meriang ya. Jadi kalau tempat yang kena itu, nah kalau bisul-bisul yang biasa itu yang isinya nanah, itu biasanya karena semacam infeksi, ya, ada infeksi apa gitu, ada bisul di mana begitu ya. Ya, tapi bisul ini, ya ini manifestasinya bisul ya, apa ini ya, mungkin semacam tumor. Ya, ini perkiraan kita aja sih, kita nggak tahu persis ya. Mungkin semacam tumor, kanker ya, atau bisa juga semacam ini kayak penyakit-penyakit seperti cacar ya, semacam cacar gitu ya. Ya kalau hari ini kita dengar cacar kan tidak terlalu mematikan ya, yang kita anggap cacar begitu ya. Tapi yang banyak kita
sebenarnya kita kena hari ini itu udah bukan cacar yang original, smallpox ya, tapi smallpox itu kan katanya sudah hilang ya, sudah hilang melalui vaksin dan lain sebagainya ya. Nah, tapi kita yang kena cacar itu sebenarnya cacar air ya. Cacar air sama cacar campak orang bilang. Nah, chickenpox ya. Kemudian rubella gitu ya. Nah, kalau smallpox itu jauh lebih mematikan sebenarnya. Tapi smallpox ya untuk ini chickenpox bisa ya. Ya, jadi ya, atau mungkin ada semacam ini, ya, semacam cacar lainnya. Jadi kita tidak tahu persis, ya, apakah itu semacam keganasan seperti kanker atau semacam penyakit lain. Ini yang pentingnya ini adalah penyakit yang mematikan di sini. Ya, dan kita sudah bahas bagaimana Hizkia berdoa. Dan minggu lalu kita sudah melihat hubungan antara kedaulatan Allah dan terkandung di dalam konsep kedaulatan Allah adalah kemahatauan Allah. Kedaulatan Allah dan kemahatauan Allah. Nah, ini dua hal yang sangat penting sekali ya. Lalu dikaitkan dengan kalau dalam perikop ini adalah masalah doa. Nah, doa ini merupakan salah satu bagian dari ranah besar tanggung jawab manusia. Apa yang manusia bisa lakukan, gitu kan? Apa yang manusia bisa lakukan? Ya, entah itu dia berusaha, ya salah satunya adalah berdoa. Ya. Jadi bagaimana kedua konsep ini ya, saling bertalian. Gitu. Nah, itu sudah kita bahas minggu lalu, jadi saya nggak akan panjang lebar lagi di sini. Ya. Tapi kita ingin lanjut di pasal 20 ini bukan hanya ada satu mukjizat yang terjadi, tapi dua mukjizat besar yang terjadi. Yang pertama adalah penyembuhan terhadap Hizkia, tapi yang kedua adalah tanda yang Tuhan berikan. Tanda yang Tuhan berikan, karena rupanya Hizkia bertanya kepada Yesaya, apa tandanya Tuhan akan menyembuhkan aku? Lalu Yesaya menjawab, oke, kalau gitu kamu mau pilih katanya ya, pilih bayang-bayang di apa katanya jam matahari ya, bayang-bayang penunjuk matahari buatan Ahaz, penunjuk matahari. Jadi pada zaman itu bagaimana mereka mencari waktu atau menentukan waktu, ada banyak cara, salah satunya adalah dengan jam matahari. Dan jam matahari ini macam-macam caranya. Ada yang caranya melalui begini ya. Jadi mungkin ada satu semacam tonggak atau apa gitu kan. Jadi ketika matahari, jadi misalnya dia dua sisi nih, contohnya ya. Kalau misalnya matahari terbit dari timur, maka pertama-tama bayangannya akan di sini, gitu kan. Tetap bisa mundur gini ya. Lalu sampai ke sini. Lalu sampai ke sini, maka bayangannya mulai begini, ya, makin memanjang. Nah, ini satu cara, ya. Ada juga yang menggunakan, ya, dengan cara barang seperti ini, ya. Jadi dia juga bayang-bayangnya bergeser, gitu. Tapi ini tentu kita sangat pahami, ya, sangat kita pahami. Nah, katanya Tuhan bilang, apakah bayang-bayangnya akan maju 10 langkah atau mundur 10 langkah. Lalu Hizkia bilang apa? Ya kalau maju 10 langkah sih gampang katanya. Nah, kenapa? Ya, karena maju 10 langkah itu akan terjadi gitu. Sesuai dengan waktunya, dengan sendirinya, gitu kan. Dia bakal maju 10 langkah. Langkah di sini bisa kita bilang 10 derajat begitu sebenarnya. Ya. 10 langkah ya, kita nggak tahu pembagian langkahnya gimana. Tapi 10 derajat ya, 10 langkah ya. Dan kalau dia mundur baru itu mengherankan. Karena waktu kan tidak bisa balik lagi gitu. Kalau jam kita ya tinggal kita putar-putar, tapi kan waktu yang sesungguhnya kan nggak bisa balik. Apalagi kalau matahari. Ya, matahari ya jalan terus kan. Tapi akhirnya Tuhan membuat suatu
mukjizat yang luar biasa di mana bayang-bayang itu mundur 10 langkah atau 10 tapak. Nah, itu isian kita. Di B udah diisi belum sudah? Sebagai tanda bayang-bayang pada jam matahari mundur 10 tapak. Ya, 10 tapak di sini. Nah, persisnya berapa lama dan mekanisme mukjizat ini seperti apa? Alkitab tidak kasih tahu sama kita. Ya. 10 tapak itu berapa lama? Nah, kita nggak tahu karena kita nggak tahu dia baginya berapa tapak. Ya. Kalau misalnya 10 tapak itu berapa lama? Kalau tergantung dia ada bikin berapa tapak di situ. Nah, karena kalau kita bilang dari sini sampai sini kan 24. Ini bukan 24 jam malah, apa ya? 12 jam lah ya matahari ini ya. 12 jam itu pun kira-kira. Karena mereka kan bukan di Katulistiwa. Gitu. Jadi tergantung bulan berapa juga gitu. Nah, ini mundur 10 tapak katanya. Masalahnya juga bayang-bayang kan. Yang jadi bayang-bayang sumbernya itu siapa? Itu kan mungkin bisa juga ini ada 10 bayang-bayang ini. Yang bayang-bayang ini aja yang mundur. Yang maju, yang ini mundur. Maksudnya? Ininya, barang ininya? Iya, enggak. Berarti kan ada buatan ahas. Apakah cuma mundur di Ahas punya, di yang lain enggak gitu maksudnya? Oke, baik. Pertanyaan bagus. Apakah bayang-bayang ini hanya mundur di 1 jam buatannya Ahas, atau di semua jam? Gitu. Jawabannya di semua jam. Di sini bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan ahas. Benar, enggak? Coba kita lihat ya. Bukan semuanya. Coba kita lihat. Jadi ini pertanyaan bagus. Apakah ini suatu fenomena lokal, ataukah ini sesuatu yang terjadi? Jadi ini kita bicara mengenai mekanisme mukjizat ini kan. Apakah Tuhan sulap? Maksudnya gini loh. Apakah mukjizatnya terjadi di jamnya atau di mataharinya gitu? Kalau mukjizatnya terjadi di jamnya, maka kita bisa bilang jam-jam lain nggak terpengaruh. Seperti Yakub kan binatang lainnya ini. Ya, benar. Ya. Tapi kalau misalnya mukjizatnya terjadinya di mataharinya, maka ini akan kena kepada semua jam, bukan cuma jam di Israel, jam di tempat lain juga kena pasti, gitu kan? Jadi pertanyaan kita, apakah Alkitab memberitahu apakah ini suatu kejadian yang hanya di spot satu itu, di jamnya Ahas ini, ataukah sesuatu yang ini ya? Nah, coba kita lihat di sini indikasi firman Tuhan ya. Kalau di ayat 11 dibilang apa? Buatnya lah. Itu mundur ke belakang tempat yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahas. Baik. Kalau di ayat 11 kan dikatakan pada penunjuk matahari buatan Ahas, tapi tidak dibilang yang lain ada atau enggak. Tapi coba kita bandingkan dengan 2 Tawarik pasal 32. Kita lihat di sini ya. 2 Tawarik pasal 32. Oke, ayatnya yang ke-31. Apa yang dikatakan di sini? Demikianlah juga ketika utusan raja-raja Babel datang katanya tentang raja yang telah dari negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobanya supaya diketahui segala sesuatunya. Baik. Oke, kita lihat yang bagian A dari ayat ini saja. Rupanya mukjizat ini sampai maksudnya datang utusan-utusan Raja Babel untuk menanyakannya. Begitu. Tapi dia tidak menanyakan kan? Ada mukjizat mundur 10 apa? Coba aku nanya, karena Hizkia sembuh. Benar ya. Jadi katanya di sini kan, apakah demikian juga halnya datang utusan-utusan Raja Babel untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi. Dia melihat tadi nanya, masa aku mundur? Gitu kan? Bisa juga kalau mau ditafsirkan seperti itu sih. Ya. Tapi negeri di sini, nah ini Alkitab saya nggak ada, Alkitab saya di handphone ini lagi ya. Saya pengen cek biasanya ya, tapi saya harus cek lagi karena nggak ada ini Alkitab Ibrani saya. Biasanya kata negeri
itu dari kata eretz. Biasanya nih ya, makanya saya harus cek lagi, tapi Alkitab saya di handphone. Biasanya kata negeri itu dari kata eretz di dalam bahasa Ibrani gitu ya. Dan eretz itu bisa diterjemahkan negeri, bisa diterjemahkan bumi, begitu. Ya, jadi apakah jadi bisa juga dipahami bahwa mereka juga mengalaminya, tapi mereka mendengar bahwa ini dikaitkan dengan kesembuhan Hizkia, begitu kan? Terdengar rumor bahwa ini terjadi fenomena waktu yang sangat aneh ini terjadi ini gara-gara seorang raja namanya Hizkia gitu. Jadi mereka mau tanya, kenapa kok bisa jadi begini gitu? Kami dengar bahwa ini terjadi gara-gara kamu atau lain sebagainya, gitu ya. Dan ya itu satu penafsiran ya. Jadi tapi penafsiran yang Pak Heri sebut itu saya tidak bilang salah juga gitu. Maksudnya bisa-bisa juga ya. Ini suatu fenomena lokal saja ya. Fenomena lokal. Jadi hanya di daerah itu saya nggak tahu berapa jam, apa cuma 1 jam itu doang ya yang mundur ya. Nah karena mekanismenya jadi berbeda. Kalau misalnya memang itu hanya terjadi di jam itu, ya berarti mukjizatnya pada jam itu gitu. Tapi kalau ini sesuatu yang global, ya berarti mukjizatnya bukan pada jam, mukjizatnya pada matahari atau bumi misalnya. Mirip dengan yang terjadi di zaman Yosua, begitu kan? Jadi Tuhan mampu untuk bikin mukjizat di spot itu, di cuman jam ini doang yang aneh, tiba-tiba jadi mundur, gitu kan? Tuhan juga mampu untuk bikin secara global, gitu, bahwa kalau mundur 10 tapak, misalnya kita ambillah 10 tapak itu 10 menit, waktu tiba-tiba mundur 10 menit gitu lah. Kayak misalnya kita sekarang jam 9.20, tiba-tiba 9.10 gitu. Ini kan? Hah? Ada pembandingnya. Ya kalau mundur semua kan berarti kan nggak ada keajaiban. Enggak, keajaiban dong. Pembandingnya kan orang sudah tahu ini sudah sampai sekian. Misalnya orang ngeliatin nih gitu kan. Tak, ini udah sampai sekian nih. Misalnya ada orang ngeliatin, oh ini udah 9. Loh kok mundur gitu kan? Nah, itu kan kalau jam ini kan gampang, pasti ada yang kutik-kutik gitu kan. Kalau jam matahari kan siapa yang kutik-kutik matahari gitu, ya. Nah, jadi apalagi kalau 10 jam, ya kan saya tadi bilang kita nggak tahu tapak ini kan berapa lama itu kan. Kalau kita ambil 10 menit atau ya 10 menit mungkin gampang lah gitu kan. Tapi kalau misalnya 10 jam, satu tapak itu 1 jam, itu kan signifikan sekali gitu. Orang langsung bingung loh. Bisa jadi begini. Ya. Nah, jadi tapi Tuhan mampu ya. Kalau 10 jam sih saya nggak tahu lah, mungkin enggak lah ya. Tapi nggak tahu lah, kita nggak tahu. Bisa juga lebih dari 10 menit kan. Tadi kita nggak bilang, kita nggak tahu satu tapak itu berapa lama di situ ya. Ya, jadi ini sesuatu yang mukjizat ya. Nanti mekanismenya gimana ya mesti kita tunggu kita ke sorga, hanya Tuhan gitu ya. Sebenarnya apa yang Tuhan lakukan gitu kan? Apakah berarti rotasi bumi kayak dibalikin lagi gitu ya? Karena dengan matahari ini kan karena bumi berotasi gitu kan. Jadi kayak mainan itu yang udah cek kita ini lagi gitu kan. Kita rewind dikit gitu. Gitu. Nah, jadi bumi juga di rewind dikit sama Tuhan. Nah kalau secara fisika ini mestinya nggak bisa, dan kalau ada kekuatan yang bisa bikin begitu itu manusia itu pasti langsung wah ini kan bayangkan satu ini yang lagi berputar begitu bukan hanya harus stop loh. Kalau bumi tiba-tiba stop rotasinya aja kita semua mental ini gitu ya. Nah apalagi bukan cuman begitu, malah diputar balik gitu. Jadi kalau kita bicara soal momentum dan kekuatan fisika segala macam mestinya mustahil gitu. Tanpa ada yang merasakan sesuatu gitu loh ya. Nah, tetapi ini kejadiannya seperti itu gitu. Ya, jadi sekali lagi apakah Tuhan mampu? Tuhan bisa bikin itu sesuatu yang lokal. Tapi kalau cuma lokal kan berarti dikit yang tahu gitu sebenarnya. Gitu kan? Iya. Ya enggak terlalu, mungkin orang bilang kalian salah lihat kali gitu kan. Nah, maksudnya kalau cuma lokal kan paling bilang kamu salah lihat gitu. Ini kan ini salah baca kali segala macam gitu ya. Tapi kalau misalnya itu sesuatu yang saya lebih cenderung bahwa ini sesuatu yang global gitu ya.
Begitu itu aja. Menurut saya ini di seluruh dunia sih, begitu ya, di seluruh dunia bahwa ada sesuatu gitu, ada sesuatu ya. Sama seperti yang di zaman Yosua juga, itu ada banyak sekali kisah-kisah di bangsa-bangsa lain, suku-suku lain yang bilang bahwa kok selalu ada banyak mitos dari suku Indian segala macam di mana matahari kayaknya berhenti begitu. Ini suatu fenomena yang global gitu ya. Oke, baik. Nah, kita tinggalkan itu. Sekarang kita masuk ke pasal 20 ayat 12 sampai 21 di sini. Oke, saya bacakan ya. 2 Raja-Raja 20 ayat 12 sampai 21. Pada waktu itu, Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia sebab ia mendengar bahwa Hizkia sakit. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka yang memperlihatkan kepada mereka seluruh gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendarannya. Tidak ada yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka, baik di istananya maupun di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Ia bertanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu kata Yesaya kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sungguhnya waktunya akan datang ketika segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Sebagian dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Jawab Hizkia kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Namun pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air serta mengalirkan air ke dalam kota, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Hizkia mendapat perhentian bersama nenek moyangnya, lalu Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Oke, dan ini poin C kita. Jadi tantangan ketiga yang dialami oleh Hizkia adalah kesombongan. Kesombongan. Jadi ini adalah tantangan internal justru. Dan yang menariknya adalah bahwa dua tantangan eksternal yang kalau kita lihat sekilas ini jauh lebih berat kepada Hizkia kan. Dia mau diserang musuh, dia sakit keras sampai mau mati. Ini sepertinya hal yang sangat berat, tapi dia malah berhasil melewati dua tantangan itu dengan sangat baik. Gitu. Tetapi ketika muncul suatu tantangan internal di dalam dirinya, yaitu kesombongannya, dia justru dia tersandung di sini sebenarnya. Ya, dia tersandung. Nah, jadi kadang-kadang yang kita harus pahami adalah dosa internal lebih berbahaya bagi orang Kristen daripada tantangan eksternal. Dan ini benar untuk kita pribadi maupun secara kelompok orang Kristen gitu ya. Karena kalau kita lihat sejarah gereja, tantangan-tantangan eksternal yang dihadapi oleh gereja-gereja Tuhan di abad pertama, abad kedua, yang kalau kita bandingkan dengan hari ini sangat berat. Tidak ada satupun di antara kita yang pernah mengalami seperti yang dialami oleh rasul-rasul atau gereja-gereja abad 1, abad 2, di mana kita kan belum pernah misalnya, ayo sangkal Yesus, kalau enggak barang kamu akan disita semua oleh negara. Atau lebih parah lagi, sangkal Yesus kalau kamu akan dipenggal, dibunuh. Kita nggak ada yang pernah mengalami pressure sampai seperti itu, begitu. Dan moga-moga tidak, gitu. Moga-moga kita tidak mengalaminya, gitu kan. Tetapi justru pada saat-saat itu gereja-gereja awal itu justru mereka berkembang, gitu. Ya, justru iman mereka jadi murni. Justru mereka dengan simple dan mereka memang banyak yang jadi miskin dan banyak yang menderita, namun justru kekristenan pada masa itu boleh dibilang jauh-jauh lebih sehat daripada kekristenan zaman sekarang. Gitu. Di mana tantangan yang dihadapi kekristenan zaman sekarang justru internal, penyesatan terutama. Ya. Kekacauan, banyak sekali yang mengklaim dirinya Kristen tapi bukan Kristen. Ada namanya Kristen progresif, yang ngaco total gitu kan. Ada namanya bidat-bidat banyak sekali, segala macam. Jadi justru hal-hal internal ini yang lebih berbahaya sebenarnya daripada penganiayaan luar. Ya. Nah demikian juga dengan kita secara pribadi sebenarnya. Tadi kita bicara secara kelompok gereja, tapi secara Kristen kita pribadi ya. Yang lebih berbahaya bagi kita sebenarnya bukanlah masalah
Oh, misalnya kita lagi ditimpa kesusahan ekonomi, atau mungkin ada penyakit apa yang datang pada kita. Kalau iman kita kuat, kalau misalnya kita justru itu mendekatkan kita kepada Tuhan, kalau itu membuat kita berseru kepada Tuhan dan lain sebagainya, itu sesuatu yang ya memang tetap tidak enak kita lalui, tapi itu sesuatu yang tidak terlalu berbahaya sebenarnya. Ya sama seperti 185.000 pasukan Asyur itu sebenarnya tidak berbahaya. Kalau ada Tuhan gitu kan, sebenarnya tidak berbahaya walaupun tampangnya sangat mengerikan sekali. Begitu ya. Tetapi bahaya yang sesungguhnya justru adalah ketika ada suatu dosa, ketika ada hal internal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Ya. Yang membuat kita lupa akan Tuhan, membuat kita melanggar firman-firman Tuhan dan lain sebagainya. Ini sebenarnya adalah tantangan yang lebih berat. Ya, dan ini terjadi kepada Hizkia di sini. Jadi kita bilang masih C ya, tantangan terbesar justru bukanlah dari eksternal tapi dari internal. Setelah menang dari Asyur dan sembuh dari sakit. Dan ini terjadi pada masa yang relatif singkat ya. Kalau kita periksa urutan ininya, penyerangan Asyur kemudian Hizkia sakit itu dalam tempo 1 tahun di situ, pada tahun yang sama gitu kalau kita baca di sana. Jadi ini bukan kayak udah berlalu 5 tahun atau 10 tahun, bukan. Ya, ini terjadi dalam jangka waktu yang berturut-turutan, di mana dia diserang Asyur, kemudian dia lolos, kemudian dia sakit, dia lolos ini dalam waktu yang singkat di sini. Ya. Dan sepertinya dia menjadi tinggi hati. Ya. Terlihat dari cara dia memamerkan kekayaannya kepada utusan dari Babel. Ya, dia memamerkan kekayaannya kepada utusan dari Babel. Sebenarnya, ingat tadi kita baca bahwa utusan-utusan Babel itu datang itu mereka ada mau menanyakan soal mukjizat itu sebenarnya. Ya, yang tadi kita bicarakan apakah lokal atau global, pokoknya mereka mau menanyakan soal mukjizat. Sebenarnya itu adalah kesempatan sangat baik bagi Hizkia untuk berfokus kepada memberitakan tentang Tuhan kepada mereka. Ya. Nah, cuman Hizkia ternyata malah kayak show off gitu, kayak show off. Jadi semua kehebatan istananya, ya semua ini persenjataannya dia kasih lihat kepada utusan-utusan Babel ini. Dan tadi kita ada baca, coba kita balik lagi tadi ayat yang kita baca 2 Tawarik 32 karena ada pertanyaan juga yang bisa muncul dari sini. Tadi yang kita baca A ya. Kita baca A. Kemudian kita baca B-nya. Di mana dikatakan tetapi Allah meninggalkan Hizkia untuk mengujinya, atau kalau TB1 tadi saya dengar mencobainya, supaya segala isi hatinya diketahui katanya, supaya segala isi hatinya diketahui. Nah, ada pertanyaan, loh kok apakah Tuhan perlu tahu isi hati Hizkia? Sebenarnya enggak, Tuhan tentu sudah tahu, karena kita balik lagi ke masalah ini kan, kemahatauan Tuhan ya. Kemahatauan Tuhan, tapi sebenarnya siapa yang perlu tahu? Yang perlu tahu adalah Hizkia sendiri. Begitu. Jadi supaya isi hatinya diketahui bukan oleh Tuhan sebenarnya, gitu ya. Tapi diketahui oleh ya yang paling pertama adalah Hizkia sendiri. Gitu. Jadi Hizkia sendiri perlu sadar bahwa ternyata ada hal ini yang tidak benar di hati saya, gitu kan? Ada hal ini yang perlu saya konfrontasi. Ya, di dalam diri saya ada suatu dosa yang perlu saya bereskan di hadapan Tuhan. Gitu. Ya, jadi Tuhan bukan tidak tahu, ya, tapi Tuhan sering menguji manusia. Abraham pernah diuji oleh Tuhan. Ya, persembahkanlah Ishak anakmu. Nah, sebenarnya itu lebih untuk Abraham sendiri, jangan untuk kita juga. Begitu, ya. Untuk Abraham dan untuk kita. Jadi Abraham belajar dari situ dan dia menjadi tambah kuat, dan juga untuk kita tahu. Demikian juga Hizkia di situ. Ya. Nah, pada waktu itu Babel. Jadi kita bicara Babel. Nah, yang dianggap penjahat waktu itu kan Asyur. Asyur ini yang lagi superpower waktu itu. Dia yang kayak gorila gitu kan, pukul-pukulin semua bangsa-bangsa lain. Jadi banyak bangsa itu ditekan oleh Asyur. Salah satu bangsa yang ditekan oleh Asyur adalah Babel. Jadi waktu itu Babel masih ditekan oleh Asyur di sini. Nah, sehingga waktu itu semua negara yang punya masalah dengan Asyur itu
berteman, gitu ya. Kan ada pepatah apa? The enemy of my enemy is my friend, gitu kan. Jadi ada hubungan baik antara Babel dengan Israel atau Yehuda, karena Israel udah nggak ada waktu itu, Israel atau Yehuda. Ya. Jadi ada hubungan baik. Kenapa? Ya ada musuh bersama. Sama-sama nggak suka dengan Asyur. Asyur baru saja menyerang Hizkia. Asyur sudah lama menekan Babel. Jadi ya semacam ada inilah, baiklah begitu ya, di antara mereka. Nah, sehingga Hizkia itu tidak waspada. Hizkia tidak waspada bahwa mereka ini memang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan juga. Tidak mengenal Tuhan juga, dan mestinya ini kesempatan bagi Hizkia untuk bersaksi tentang Tuhan kepada mereka. Nah, karena di masa itu Asyur superpowernya Babel ditekan, tidak terpikir oleh Hizkia bahwa suatu hari nanti Babel yang akan jadi musuh besar Yehuda. Sampai Yesaya menubuatkan kepada Hizkia bahwa kamu jangan pikir kamu sekarang Babel itu baik-baik sama kamu, gitu kan? Karena masih sama-sama ini kan ada musuh bersama Asyur ini. Suatu hari nanti katanya dari keturunanmu akan diambil orang untuk menjadi buangan di Babel. Gitu, ya. Dan ini terbukti memang karena belakangan, makanya Tuhan itu tahu seluruh sejarah. Kita itu tidak tahu. Kita tidak tahu. Ada yang kelihatannya sangat hebat hari ini. Tapi bagi Tuhan, ngapain kamu peduli dengan dia? Dia cuma sebentar doang. Ingat waktu zamannya Ahaz, dia ketakutan. Ini Ahaz bapaknya Hizkia ya. Dia ketakutan karena ada koalisi Israel sama Aram, ingat nggak? Mau menyerang dia. Tapi Tuhan bilang apa? Itu puntung yang berasap gitu. Puntung yang berasap itu kayak udah mau mati gitu ini apinya. Kamu nggak usah pikirin itu gitu. Itu Tuhan, karena Tuhan melihat semuanya. Bagi Ahaz ini masih suatu serangan yang sangat berbahaya. Ya, masih serangan yang sangat berbahaya bagi dia. Tapi Tuhan bilang, udahlah, kamu percaya saja sama saya. Nah, jadi inilah perbedaan manusia dengan Tuhan. Kita melihat hari ini. Nah, hari ini mungkin masalah-masalah kita tampak besar. Ya, mungkin kita punya musuh, atau mungkin kita ada masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, banyak lagi yang lain, masalah-masalah yang kelihatan sangat besar bagi kita. Karena memang kita melihat hari ini. Kan? Tetapi Tuhan itu kan melihat sampai dan bagi Tuhan sebenarnya udah jelas bagi Tuhan gitu. Perjalanannya itu sudah jelas. Bagi kita belum jelas. Kita ngikutin ya momen demi momen, hari demi hari kita ini bergumul dengan segala ini kita emosi kita dan lain sebagainya. Dan bagi Tuhan itu sudah tahu dari awal sampai akhir, Tuhan sudah tahu. Ya, makanya kadang-kadang kita harus Tuhan ajar, kata pemazmur ajar kami untuk menghitung hari-hari kami supaya kami menjadi bijaksana. Ya. Buat Tuhan, Kaulah yang dari kekal sampai kekal, Kaulah yang menciptakan gunung-gunung dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita meminjam sedikit perspektif Tuhan lah istilahnya, Tuhan bikin aku berhikmat gitu. Dan makanya Tuhan bilang, ngapain kamu ini baik-baik sama orang Babel ini, apalagi sampai kasih lihat semua, sampai persenjataan kamu segala macam begitu. Tapi waktu itu ini terus dia itu Allah meninggalkan dia. Untuk mencobai dia ya. Enggak, bukan seperti itu. Tapi maksudnya Tuhan mengizinkan dia dicobai begitu. Ya, mengizinkan dia dicobai gitu ya, bahwa dia ini ya untuk supaya hatinya kelihatan begitu. Nah, makanya di ayat yang masih di poin C kita ya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa dia bertobat dari hal ini. Ya, nah ini puji Tuhan, setelah ditegur oleh Hizkia tegur dia oleh Yesaya maksudnya ya. Yesaya tegur Hizkia. Lalu di 2 Tawarik 32 ayat 26. Nah ini ya. 2 Tawarik 32 ayat yang ke-26. Dikatakan di situ, kemudian Hizkia sadar akan keangkuhan hatinya itu dan merendahkan diri bersama penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Ya, jadi
sepertinya mereka mulai sombong bahwa mereka bebas dari Asyur segala macam. Mereka mulai berpikir, oh kita ini hebat gitu. Tuhan bilang, hey ini, dan mungkin mereka tidak, karena ingat, walaupun Yerusalem Tuhan jaga, Yerusalem akhirnya tidak dikalahkan, tapi kan semua kota lain sudah dikalahkan oleh Raja Asyur. Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa nggak Tuhan stop Asyur waktu kota pertama gitu kan? Kenapa sampai semua kota lain direbut, tinggal Yerusalem aja? Ya antara lain karena memang Yehuda itu kan memang perlu didisiplin juga gitu, karena banyak orang Yehuda yang sudah meninggalkan Tuhan, sudah berpegang kepada berhala dan sebagainya, sekalipun Hizkia tidak, tapi berakhirnya banyak yang nggak benar gitu. Jadi Tuhan memakai Asyur itu untuk menghukum mereka juga, sehingga Tuhan izinkan banyak kota lain untuk direbut oleh Raja Asyur, tapi demi Daud dan demi Hizkia, Yerusalem tidak diizinkan, akhirnya Asyur kalah. Nah, apa respon rakyat mestinya? Ya, respon rakyat kalau mereka ini bertobat kan, oh ya kita balik lagi kepada Tuhan. Ya, tapi kalau mereka sombong, kalau mereka berpikir bahwa ini adalah kehebatan kita, ini adalah taktik kita, strategi kita, lain sebagainya, maka pertobatan itu tidak akan datang. Oleh karena itu Tuhan sangat menegur kesombongan itu, gitu ya, dan keangkuhan itu. Oke, jadi kita masuk ke poin 6 sekarang, terakhir ya. Pada akhirnya Hizkia mati setelah memerintah 29 tahun. 29 tahun bukanlah raja yang paling panjang. Ada banyak raja lain yang lebih panjang dari dia. 3 raja pertama kan 40 tahun semua. Ya. Saul, Daud, Salomo 40 tahun. Ada raja yang 41, ada raja yang 52, 55. Tapi 29 ya menengah lah gitu ya, lumayan panjang. Tapi ini membuat kita ingat, jadi 29 berarti lebih dari setengahnya itu anugerah Tuhan yang 15 tahun itu, ya kan? Ya berarti dia memerintah 14 tahun, habis itu Tuhan double, intinya double tambah dikit lah, ya. Tambah 15 lagi, 29 tahun. Tepat sesuai dengan ekstensi 15 tahun yang Tuhan berikan, ya. Dan satu-satunya kegagalan Hizkia barangkali ada dalam hal mendidik anaknya, ya, mendidik anaknya di sini. Karena ya itu yang nanti minggu depan kita akan masuk ya ke raja yang baru setelah lama di Hizkia, mana kita akan masuk ke Raja Manasye. Ya, dan yang menjadi banyak perenungan adalah karena Manasye berumur 12 tahun waktu dia naik menjadi raja, itu berarti Manasye lahir di dalam perpanjangan 15 tahun itu, gitu ya. Yang kalau misalnya Hizkia katakanlah tidak meminta perpanjangan tahun, tetapi dia mati pada saat itu, nggak akan ada Manasye. Gitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah, ya ada beberapa pertanyaan. Satu, apakah Hizkia punya opsi lain selain Manasye? Ya. Dia kan meninggal umur berapa dia meninggal? Kita lihat. Apakah Hizkia punya anak lain intinya? Nah ini kita nggak tahu, ya. Karena Hizkia mulai memerintah itu umur 25 tahun. Mulai memerintah 25 tahun, dia memerintah 14 tahun berarti sampai dengan umur 39 baru dia sakit keras itu. Mungkinkah raja umur 39 belum punya anak, apalagi dengan sistem zaman itu di mana nah kita nggak tahu apakah Hizkia poligami atau enggak ya, tapi kalau banyak raja-raja rata-rata kan poligami mereka. Jadi apakah Hizkia memang benar nggak punya anak lain gitu, ya, selain Manasye, gitu kan? Ini pertanyaannya yang kita tidak bisa jawab secara absolut. Ya, kenapa akhirnya Manasye yang naik, padahal baru 12 tahun. 12 tahun, apakah selama 39 tahun umurnya kan nggak mungkin dia nggak menikah dan nggak punya istri, atau memang dia sulit punya anak misalnya, sulit punya anak bisa jadi ya, jadi akhirnya anaknya satu-satunya yang laki Manasye misalnya, ya bisa juga, kita nggak tahu kenapa akhirnya Manasye yang naik gitu kan, 12 tahun, 12 tahun, apakah dia tidak punya abang yang lain lagi yang lebih baik dari dia?
Ya. Atau Hizkia merasa ini anaknya spesial karena lahir pada masa tuanya, atau masa grace itulah, masa kasih karunia. Tapi yang jelas akhirnya anak ini tidak punya fondasi yang kuat. Tidak punya fondasi yang kuat dan dia langsung dipengaruhi oleh orang sekitarnya. Oke, baik. Jadi banyak yang kita pelajari dari Hizkia. Hizkia adalah tokoh yang mengajarkan kita. Dia punya kelemahan nggak? Ya ada. Dia ada berbuat dosa, dia ada jatuh. Tapi kita mengingat dia sebagai orang yang hebat. Ya. Jadi kita tidak boleh menjadikan satu-satunya panutan kita yang nggak berdosa itu Tuhan Yesus saja. Oleh karena itu kalau kita mau teladan yang paling sempurna, ya udah Tuhan Yesus. Orang-orang lain boleh nggak kita jadikan teladan? Boleh. Tapi kita harus pahami keteladanan mereka bukanlah keteladanan yang tanpa cacat. Sehingga satu, kita tidak boleh copy manusia 100% juga tanpa ini. Dan kedua, kita juga jangan kecewa dengan Tuhan kalau misalnya panutan kita ternyata gagal gitu. Ya. Ternyata tidak sesempurna yang kita pikirkan. Karena namanya manusia ya pasti ada. Gitu. Seorang Hizkia saja, seorang raja yang hebat ya, kita bisa bilang hebat ya. Doa dia hebat sekali. Ya. Dia punya hubungan yang real dengan Tuhan, bukan teori saja. Ya. Dia berdoa, dapatkan jawaban doa yang sangat ajaib dan lain sebagainya. Ya. Jadi dia punya iman yang hidup ya. Tapi kadang-kadang dia tersandung sedikit juga. Ya, dan ini memberikan kita, jadi pelajar bagi kita, kalau suatu ketika kita tersandung sedikit, jangan kita bilang, aduh habislah saya, enggak, bangkit aja lagi, ya, bangkit lagi. Ya, kalau kita tersandung, bangkit lagi. Hizkia bisa, Daud bisa, ya, semua orang bisa. Ya, jadi kita bikin kesalahan, kadang-kadang ada orang bilang dia bikin kesalahan lalu kayak kadung basah gitu, udahlah, sikat aja terus. Jangan, gitu ya. Ya, kita bikin kesalahan, langsung sadar, ya, dan bangkit lagi. Gitu, ya. Jadi jangan bilang udah keburu salah, ya udah cuek aja bablas gitu kan. Nah, jangan begitu. Gitu ya. Jadi kita pahami bahwa Tuhan tetap mau memakai kita asal kita kembali lagi. Ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Sebetulnya itu Hizkia nggak perlu minta bukti kemenangan. Oh, yang itu ya, bukti dia bakal sembuh itu ya. Sebenarnya. Tapi karena dia minta, kita dapat mukjizat lain lagi di Alkitab. Ya, mestinya dia nggak perlu minta ya. Apa tandanya aku akan sembuh? Tapi Tuhan ini kasih juga. Tuhan kasih juga ya. Oke, kalau tidak ada kita mau berdoa. Tadi itunya di siapa ya Pak? Atau geser ke Pak Siregar? Biar deket nih. Silahkan tutup dalam doa Pak Siregar. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur kepadamu untuk pelajaran firman Tuhan yang kau sampaikan melalui hambamu Pak Stephen, agar supaya menjadi berkat bagi kami untuk melakukan aktivitas kami di kehidupan kami. Terima kasih Bapak Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke.